Sudah sebulan lebih, hampir 2 bulan Mas kita di sini mulai kalau tidak salah bulan 1 tanggal 22 mulai ke sini. Ya kita meluncur ke sini karena pertama itu ada surat edaran dari TMJ, ada sistem yang error, itu kan kita curiga. Karena selama berjalan 3 tahun itu nggak ada kendala sama sekali, baik dari program manajemen ataupun profit yang diberikan kepada mitra. Dan kita di sini dari perwakilan Palembang, Sumatera Selatan, itu langsung meluncur ke sini mencari kabar berita itu intinya ada apa kok bisa menjadi sistem yang error. Dan sampai tanggal 19 kemarin itu akhirnya terbongkar semua itu bahwa TMJ itu bodong, perizinan dari OJK itu juga bodong, terus sapi perahnya itu fiktif, nggak ada nyatanya di perusahaan atau di pabrik yang katanya itu dibilang kepada kita bahwa TMJ bekerja sama dengan pabrik-pabrik atau PT-PT yang mengelola di bidang peternakan sapi perah. Berarti belum pernah diajak ke peternaknya itu? Kalau kita diajak ke peternakan itu udah sering Mas, setahun itu bisa 2-3 kali untuk kunjungan ke kandang sapi perah. Namun setiap kita kunjungan itu sudah diset oleh TMJ bahwa tidak boleh menanyakan tentang program kemitraan ini ataupun surat kerjasama antara TMJ dengan pabrik, dengan dalih bahwa katanya yang tahu kerjasama itu hanya direktur TMJ dengan direktur pabrik. Makanya kita kunjungan itu sama seperti kunjungan edukasi, jadi cuma melihat bagaimana merawat sapi, berapa liter susu yang dihasilkan oleh 1 ekor sapi setiap hari, cuma itu tuh aja Mas. Kalau tentang program kemitraan itu ditutup rapat oleh TMJ, kita dibungkam sebelumnya di dalam pertemuan sebelum kunjungan itu supaya tidak menanyakan tentang program kemitraan ini. Untuk dari pihak perusahaan juga ada yang ikut Mas untuk waktu kunjungan itu? Kalau dari pihak strip TMJ itu ikut semua Mas. Dari direktur, wakil direktur itu selalu ikut, selalu mendampingi sampai kita masuk di pabrik atau di PT pengelola sapi perah itu. Ya kita dibebaskan di sini kalau menanyakan tentang sapi perah, pengolahan, perawatan dan lain-lain itu dibebaskan. Ya cuma satu tadi itu kemitraannya yang ditutup oleh TMJ, tidak boleh untuk ditanyakan. Terkait MOU ya? Ya katanya terkait dengan MOU kerjasama TMJ dengan pabrik. Untuk Ibrahim sendiri di sana pernah ikut nggak Mas? Kalau setiap kunjungan kandang itu tidak pernah ikut si Ibrahim atau Galih Kusuma ini. Tapi kalau pertemuan dari seluruh wakil di setiap wilayah itu kan ada kegiatan Anjang Sana yang intinya mempertemukan seluruh perwakilan cabang di seluruh Indonesia dikumpulkan dalam satu titik. Itu pernah ikut waktu di Jambi, itu pernah mengikuti namanya Galih Kusuma atau Ibrahim itu. Terus rencananya di sini sampai kapan Mas? Ya perencanaan kita sampai proses ini jelas dan pengembalian aset kepada kita atau kepada seluruh mitra dari seluruh Indonesia. Karena dari pengalaman kita yang lalu kita sering mendengar berita itu bahwa ada setiap korban investasi dan lain-lain itu tidak pernah ada aset yang kembali kepada mitra. Nah itu yang kita takuti dari seluruh perwakilan cabang dan dari seluruh mitra di Indonesia ini atau orang-orang korban di TMJ ini. Makanya kita ingin selalu mengawal di sini sampai kapanpun, sampai aset-aset kita atau modal kita itu dikembalikan oleh TMJ. Karena kita yang menjadi korban ini sangat berat. Untuk mengikuti program kemitraan ini banyak masyarakat itu yang mengambil permodalan dari pinjaman ke perbankan. Itulah yang menjadi beban berat untuk mitra dan untuk seluruh korban di Indonesia ini. Kalau saya itu sendiri kerugian hampir 200 juta saya pribadi. Kalau satu keluarga kita itu nominal hampir mencapai 1 M Mas. Korban satu keluarga kita, dari orang tua, kakak, adik dan lain-lain yang masih family kita itu hampir 1 miliar kita pribadi. Kalau khususnya dari Palembang itu Sumatera Selatan, korban itu mencapai 54 miliar. Kisaran naik turunnya 54 miliar. Itu kira-kira yang dari Palembang sendiri berapa orang? Kalau dari Palembang itu kalau nasabahnya sekitar 1.500-an orang, 1.900.
1.900 orang yang mengikuti. Dan setiap orang itu kan tidak sama, ada yang 1 paket, ada yang 10 paket, bahkan ada yang 50 sampai 100 paket satu orang. Dengan nominal per paket itu 19 juta rupiah, dan profit yang didapat di waktu lancar itu per paket 2.300.000 tiap bulan. Itu emang sudah kita rasakan, bahkan berjalan sampai 3 tahun ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Makanya banyak masyarakat awam itu yang mengkalkulasi penghasilan berani mengambil permodalan ke perbankan. Namun menginjak 2020 ini mulai tanggal 11 itu sudah macet profit dari TMJ, dan terbongkar jelas bahwa TMJ ini adalah permainan uang. Makanya di bulan 2 tanggal 19 kemarin itu terbongkar semua kalau TMJ ini bodong. Jadi kita korban itu sudah, kalau seluruh Indonesia ini hampir 10 ribuan orang yang mengikuti program ini. Karena sangat menjanjikan, Mas. Yang sudah ikut lama-lama itu sangat menjanjikan, bahkan bisa menopang perekonomian kita. Kita sebelumnya tidak mencurigai dikarenakan kita dibohongi oleh dokumen OJK palsu itu yang diberikan di setiap cabang. Jadi seluruh cabang pun menjadi korban dari TMJ ini. Karena kita melihat perizinan atau legalitas dari TMJ itu ada semua, tapi kita tidak tahu keasliannya. Nah, terbongkar bodong itu tanggal 19 kemarin. Saya sendiri itu ikut sudah hampir 3 tahun, sudah 2 tahun 3 bulan, sudah mencapai 2 tahun 3 bulan. Sebenarnya kalau TMJ ini benar-benar 1 tahun sudah kembali modal kita, walaupun berapapun, walaupun 1 M itu kalau kita 1 tahun ikut di TMJ itu sudah kembali modal. Ya Pak, ini setelah ini Bapak mau kemana? Setelah ini saya berusaha untuk menandatangani pelepasan aset yang ada di Riau, karena pertanggungjawaban saya kepada mitra harus diselesaikan dan apapun yang terjadi harus dihadapi. Saya harus pulang ke kandang karena di sini masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Untuk hasil nanti kita sama-sama tunggu dari pihak pengadilan apa keputusannya. Kalau toh nantinya masih ada pengembalian, ya akan diserahkan kepada yang berhak, khususnya kepada seluruh mitra, dan bukan hanya untuk mitra yang di Riau, tapi seluruh mitra yang ada di Indonesia. Karena hak yang kita dimiliki di sini sama, kita sama-sama mempunyai hak untuk seluruh mitra, dan perjuangan kita di sini juga untuk kesejahteraan mitra. Misi kita intinya kan memperjuangkan hak-hak asasi mitra yang telah masuk di TMJ, dan kami berupaya semaksimal mungkin untuk menjemput apa yang menjadi hak-hak mitra, walaupun hasilnya nanti tidak semaksimal yang diharapkan, tapi kami tetap berharap untuk pihak kepolisian dan jajarannya untuk dapat mengungkap kasus ini secara gamblang, secara terbuka, dan informasi-informasi yang dibutuhkan kepada untuk cabang-cabang, kiranya pihak aparat bisa memberitahukan kepada kami untuk perkembangan kasus yang sedang dijalani saat ini. Kami pulang barengan dengan yang dari Bekasi. Saya turun di Semarang, nanti langsung ke Pekanbaru. Pak Edi dan kawan-kawan langsung ke Bekasi.